ke 30 pengembang, di mana setiap pengembang itu diperlukan 5 sesi. Jadi per sesinya itu sekitar 30 menit dalam 1 hari gitu. Jadi ada 5 hari berturut-turut yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana terjadi perubahan atau tidak terhadap pemahaman mereka mengenai kasus uji berdasarkan perbaikan yang sudah dilakukan gitu. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang untuk respondennya sendiri yang sudah siap itu 11 orang. Nah, dari sebuah software house. Nah, seperti itu. Jadi untuk sisanya saya sedang melakukan pencarian responden yang sesuai Kurang berapa? itu, Pak. Yang belum tersedia ini sekitar 20-an. Rencananya Kurang saya 20 responden? Iya, rencananya mungkin mencari ke kota lain gitu. Jadi ke luar kota atau Mereka tanggung jawabnya apa? tanggung jawabnya tadi, Pak. Jadi Di dalam interview ya? 5 hari berturut-turut di waktu yang sama, saya rencananya menjadwalkannya setiap pagi misalnya jam 8 itu mereka mengisi pertanyaan tadi ya. Terus 30 menit saja. Sinkron. Apa namanya? By meeting gitu ya, Pak. Atau kalau misalnya kesulitan bisa langsung akses webnya tidak apa-apa. Oh, oke. Tapi waktunya itu sama gitu harapannya. Biasanya enggak. Misalnya kalau mereka udah sore takutnya kan sudah lelah ya, nanti itu mempengaruhi kayak gitu. Jadi rencananya. Nanti saya minta linknya ya. Saya nanti coba share juga ke beberapa developers yang ada di fakultas. Oh ya, baik, Pak. Ya lumayan lah nambah 2 atau 3. Ya. Kemudian Terus satu untuk hal lagi, gimana, Pak? kemarin itu, ini untuk teman-teman juga. Usahakan kalau nanti teman-teman melakukan validasi atau requirement dan sebagainya, durasi jangan terlalu lama. Sekitar setengah jam itu masuk akal. Tapi kalau udah di atas sejam, tolong dipertimbangkan untuk dipecah ya. Iya, Pak. Terutama untuk aspek-aspek yang human. Jadi jangan sampai saya nggak mau ada kejadian gitu ya, sampai validasi sampai setengah hari, jangan. Ya. Jangan seperti itu. Ya, karena itu nanti akan menghasilkan bias yang sangat tinggi. Iya betul, Pak. Jadi itu. Jadi jangan jadi catatan untuk teman-teman semuanya ya nanti. Terus kemarin juga kalau untuk Bu Novi itu jangan semuanya dites. Kemarin tuh saya nggak minta dites apa ya, usability. Iya. Nggak usah tools. Toolsnya bukan di usability. Kontributnya bukan di toolsnya, tapi kontributnya kan di approach-nya ya, di metode. Nanti teman-teman juga sama, nggak usah semuanya divalidasi. Misalnya nanti ada fokusnya ke algoritma, ya algoritmanya aja divalidasi. Ya, jadi nanti kira-kira seperti itu. Ya. Ya. Jadi rencananya karena masih menunggu paper yang ketiga itu kan presentasinya akhir September ya, Pak. Akhir September. Ya, ICICOS itu akhir September. Jadi untuk syarat maju kelayakannya ya saya usahakan awal Oktober sudah bisa submit. Seperti itu, Pak. Oke. Masih aman ya studi ya? Ya mepet, Pak. Ini kalau dari jurusan sendiri akhir Januari kan sudah harus lulus seperti itu. Iya. Ini berarti tinggal kelayakan terus habis itu maju sidang tertutup kan ya? Iya, kalau tidak ada revisi, Pak. Cukup. Enggak, saya rasa sih kalau revisi, kalau saya ngeliat naskahnya minimal ya. Saya cuma penasaran sama validasinya aja. Ya, Yang itu, saya Pak. khawatirkan revisi akan banyak di validasi. Iya, saya juga bukan itu di yang proses saya hasilnya. Ya. Oke, sip lah kalau gitu. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Nah, lanjut urut kacang nih, Mas Condro. Urut kedatangan maksudnya. Ya Pak, selamat pagi Pak. Ya. Progres singkat. Kayaknya bahagia banget nih di rumah nih. Belum ke kampus ini Pak. Iya. Yang kasihan Mas Amar tuh kampus terus. Enggak sih, Mas Amar lebih damai kalau di kampus. Lebih nyaman di kampus Pak. Ya, iya lebih damai. Gimana? Progres singkat mengenai saya terkait user story ini Pak. Dari 4 literatur review yang saya baca itu mayoritas mengarah kepada ambiguitas. Jadi bagaimana Nah, sementara ambiguitas itu ada 4 yakni leksikal, sintaktik,
semantik dan pragmatik. Nah, dari paper yang saya baca itu mengarahnya ke semantik. Cuman semantik yang seperti apa itu yang masih saya gali, Pak, untuk RQ-nya. Nah, dari situ Dan bahasa Indonesia kan? belum, Pak. Saya belum menentukan apakah menggunakan bahasa Indonesia atau tidak. Karena terkait dengan glossary-nya juga, user story-nya itu saya belum dapat untuk yang bahasa Indonesia. Jadi sementara ini masih mengarah ke bahasa Inggris seperti itu, Pak. Ya. Oke, Nah, nggak nanti. masalah, nggak Oke. masalah. Nah, Berarti mau maju kompre estimasi kapan? Harus Pak sudah maju loh, Mas Condro, Mas. Siapa satunya lagi? Hasan. Nah, iya. Kapan berarti estimasi? Saya target akhir semester ini, Pak. Semester ini berarti sekitar Desember ya? Bulan Desember. Iya. Desember. Yalah, sudah. Jadi awal tahun sudah selesai kompre. Ya, jadi ya jangan awal tahun cita-cita mau kompre. Akhir tahun sudah selesai kompre. Iya, Pak. Nggak apa-apa, berarti nanti silakan difokuskan ke yang ambigu. Karena kebetulan ambigu itu kalau di tahap requirement memang paling tinggi kontribusinya setelah user tidak terlibat. Jadi ambigu itu salah satu hal yang paling tinggi. Ngarahnya ke semantik sudah tepat. Ya. Idealnya memang bahasa Indonesia, tapi kalau nggak ada datasetnya bahasa Inggris pun nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nggak ada isu ya rasanya. Semisal untuk validasinya nanti dari bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, seperti itu Nggak bagaimana apa-apa. ya? Bisa seperti itu. The problem is, Mas Condro harus menangani ada berapa error pada saat penerjemah. Iya kan? Ada berapa error yang terjadi pada saat dia nerjemahin itu. Karena pada saat diterjemahkan pasti ada error kan, ada error dari sisi kemaknaan juga, ada kemungkinan gitu ya. Yang penting Iya. dihitung saja berapa perubahannya itu. Tapi saya yakin kalau bahasa Inggris hasilnya akan lebih terjamin. Karena struktur bahasa Inggris itu lebih ya, dibanding bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak apa-apa nanti bahasa Inggris, semantik, silahkan nanti kalau misalnya pengen diubah ke bahasa Indonesia, diterjemahkan aja nggak? Ya, gitu ya. Baik, Pak. Ya, oke. Saya rasa ya tinggal dilanjutkan saja. Oke, selanjutnya berarti Mas Amar ya? Ya, Pak. Mas Amar, saya mau lihat dulu naskah yang diupload. Ini mungkin saya share slide, Pak ya. Tahapan. Ya. Ya kan. Sudah tampil, Pak. Ya udah tampil. Oke, ini rencana target kuliah dan risk activity yang saya targetkan. Ini kan saya masuk ke semester 7 nih, Pak. Target Agustus atau September ini SH1. Kemudian nanti sambil melanjutkan naskah disertasinya diselesaikan sekaligus sambil nyusun paper yang ketiga rencananya, Pak. Aplikasi ya. Iya, aplikasi. Terus rencana targetnya kan di bulan Oktober sudah disubmit targetnya. Tercapai atau enggak? 16 udah tahu tuh mau submit kemana. Yang rencananya ke akses Pak. Rencananya kalau memungkinkan nanti bisa di submit ke sana. Terus yang ke-17 ini paper yang keempat rencananya ini antara Kantren atau mungkin jurnal nanti kalau memungkinkan. Dan target SH2 rencananya Januari. Nah, saya targetnya adalah semester ini saya bisa menempuh mencapai 2 ini. S1 plus S2 kalau bisa memungkinkan bisa selesai. Karena kalau dari jatah di LPDP itu untuk perpanjangan studi yang ditargetkan yang di ACC kemarin sampai bulan April 2023 ini sudah Saya confident Anda bisa S1 sama S2. Amin. Cuma saya kurang saya cuma yang harus diperhatikan ini yang harus diperhatikan publikasi. Publikasi, Pak ya. Publikasi itu. Saya agak ragu publikasi bisa
bisa dalam kerangka waktu segitu. Kalau S1, S2 bisa. Kayak hasilnya udah kelihatan saya lihat. Validasinya juga relatif lebih simpel karena tidak melibatkan manusia. Kalau saya ngelihat kan Mas Amar itu berdarah-darahnya di depan. Main server. Ya, gitu. Ya. Mbak Novi berdarah-darahnya di belakang. Ya, oke. Nanti Terus Pak Budi ini jangan-jangan berdarahnya depan belakang. Enggak bercanda. Ya, Terus itu. untuk activity riset yang dikerjakan ini kemarin Pak, yang sudah dikerjakan dari tahap 1 sampai 5 ini sudah dikerjakan. Jadi paper yang ketiga, yang kedua kemarin tuh yang hasil di implementasi tahap pertama ini sudah yang dipaperkan yang di ISIPDA itu. Dan nanti setelah ini targetnya adalah yang tahap ke-6 ini untuk implementasi yang model yang tahap yang kedua. Jadi emang di tahap pertama kemarin implementasinya baru sebatas implementasi untuk klasifikasi yang tanpa melibatkan rockset kemarin kan. Ini yang kedua ini baru yang lebih kompleks, emang ini tahapnya lebih dikit, cuman lebih kompleks kalau saya lihat dari implementasinya. Karena melibatkan tahap pertama sudah selesai, tinggal tahap yang ke-6 untuk Yang kuning itu reduksi. nanti akan disampaikan di ini ya, di hasil 2 ya. Iya, betul Pak. Include yang validasi di sana juga ya. Ya betul. Jadi yang hijau yang sudah selesai, yang kuning yang belum yang sedang dan belum dikerjakan. Terus Kesampaian Mas, saya yakin bisa kesampaian. Untuk Amin, Pak. S1, S2. Ya. Iya. Yang saya khawatirkan itu publikasinya. Publikasi, betul. Karena nulis itu perlu waktu yang lebih lama daripada nulis naskah disertasinya. Nulis publikasinya. Betul, Pak. Mungkin kalau target, ini kemarin publikasi yang sudah baru 2 ini, 1, 2 yang sudah. Yang 3, 4 nih masih rencana dan nggak tahu bisa atau enggak. masih eksperimen sambil ditulis. Semoga nanti bisa Nomor 3 bisa tuh. Nomor 3 bisa masuk ke IEEE Access. Model-modelnya bisa. Ini cukup Pak dari saya Pak sampai di sini. Ya, sip. Ya. Terima kasih Pak Deddy. Selanjutnya siapa ya setelah ini? Yang sudah masuk tadi. Ngaku. Pak Budi itu Pak. Nah kan Pak Budi. Pak Budi hari Jumat minggu depan. Jun. Pak Budi monitor. Oh, Pak Budi lagi ngajar di kelas. Bareng Bu Umi jangan ngajarnya. Halo Pak Budi. Nah, mikrofonnya tampaknya bermasalah ini. Statusnya sudah unmute tapi suaranya nggak kedengeran. Pilih di more action dan device setting. Oke, kita lanjut dulu. Sementara Pak Budi memperbaiki diri. Silakan. Siapa tuh? Monggo. Selanjutnya siapa? Bu Elisa Pak tadi. Bu Elisa. Wah, ternyata algoritmenya Bu Sapti luar biasa ini. Sortingnya. saya masuk sudah ada tadi Pak. Auto pointernya. Iya. Bu Elisa silakan Bu. Iya, selamat siang. Bu Elisa. Surabaya. Kenapa Pak? Iya Pak, di Surabaya Pak. Ya. Selamat siang Pak Ridi, teman-teman yang lain. Saya masih macet Pak. Kenapa? Saya kan terakhir itu semester 6 itu SH2 ya Pak ya. Terus semester 7 itu berlalu begitu saja, masih bergulat dengan validasi nih Pak saya. Jadi kendalanya di mana di validasi? Untuk membuktikan kalau framework yang saya buat itu artinya lebih baik dari yang sudah ada. Nah itu nggak usah dibuktikan framework lebih baik. Yang penting dibuktikan bahwa frameworknya itu akurat. Itu lebih penting.
Oh gitu Nggak ya usah Pak, nggak perlu di-compare. di-compare dengan yang sudah ada sekarang. Enggak. Ya, Saya jadi itu tujuan pendidikannya jangan improvement, tapi creating alternatif, saya ngelihat. Karena gitu untuk ya. kasus Anda sulit untuk mengimprove. Iya, iya Pak, Beda dengan susah kasusnya Mas sekali. Amar. Mas Amar itu bisa diimprove karena ensemble bla 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 method. Anda nggak bisa. Jadi pastikan saja kalau alat ukur yang diusulkan itu benar. Ya, kebayang ya? Nah, kalau misalkan alat ukurnya untuk memastikan dia benar, itu selain dengan perhitungan itu saya tuh bingungnya apakah perlu expert judgment, Pak, gitu. Saya bingungnya di situ. Jadi kan Sebenarnya sudah saya cukup baca-baca itu untuk bisa ada, iya, sebenarnya sudah cukup untuk ini untuk dibalikan saja atau di reverse. Jadi di reverse ke metode konvensional hasilnya sama enggak? kalau itu sih Kasarnya gini sudah, ya, Pak. Kalau Nah, itu kasarnya sudah, kalau ambil contoh ya, ambil iya, contoh gini, ambil contoh. Dari PK ke bener kan ya? Ini masalah student outcome ya? iya Pak, betul Pak. Nah, dari IPK ke student outcome dipecah. Dari student outcome disatukan lagi jadi IPK. Nah, jadi orang-orang ambil sampel orang-orang yang implement OBE, hasilnya berapa, terus dikonvert ke model konvensional, cari orang-orang konvensional dikonvert ke model OBE. Cari datanya gitu. Nanti baru divalidasi oleh expert. Expert ya, ya berarti perlu expert Mhm. judgment ini ya Pak ya. Ya Yes, itu, tapi expert sekarang judgment lagi ke itu sana bukan Pak itu. Lagi nyari expert judgment expertnya tapi ini. bukan untuk ini, bukan untuk mereka mereka untuk memvalidasi artefak yang dihasilkan, memvalidasi proses yang dilakukan, ya. Iya. Ya itu Pak, Nggak usah sedang dalam banyak-banyak, tahap itu Pak saya. 1 semester itu cepat nggak sekali usah ya berlalu. banyak-banyak, iya, nggak usah banyak-banyak. Saya pengen nanya Bu Umi, monitor nggak Bu Umi ini? Kalau monitor saya pengen tahu expert judgment-nya kemarin berapa orang ya Bu Umi? Bu Umi itu udah bener tuh, berapa jumlahnya? Itu Ini kayaknya lagi ngajar ini. kalau yang expert itu menentukannya dari mana ya Pak jumlahnya ya Pak? Kan kalau yang eksperimen biasa itu kan dari populasi ya, populasi diambil sampling gitu. Kalau yang expert itu gimana ya cara nentukannya berapa orangnya itu? Saya agak bingung Ya itu Mas ya. memang nggak ada ketentuan sih, memang belum ada ketentuan yang spesifik terkait dengan itu. Makanya saya tadi nanya tuh, waktu itu Bu Umi itu pernah ngajuin berapa, terus akhirnya dapat disetujui oleh yang lebih ahli dalam hal kualitatif metode itu Pak Insaf itu berapa? Saya lupa berapa jumlah. Ya, Oke Pak. tapi kayaknya sekitar 5 kalau nggak salah Bu. Gimana Ya. Pak? Halo. Ya Bu Umi berapa kemarin expert judgment-nya? Expert Ya, yang terlibat. Tinggal out. 3 orang Pak. Ya, 3 ya? 3 orang Pak. Sudah dikatakan cukup oleh Pak Insaf. Oh, yang dikatakan Pak Insaf cukup itu respondennya Pak dari 60 jadi 55. Itu ada rule of thumbs-nya juga berkaitan Iya. dengan jumlah relasi dari konstruk ke konstruk lain itu ada berapa satu relasi itu mewakili 10 responden. Oke, artinya tuh Bu Elisa bisa dapat ya. Tinggal lot expert berarti 3 orang ya Bu Umi ya. Sudah dikatakan Saya cukup 3 ya orang waktu itu? Pak. Iya. Iya Pak, saya nggak ada komentar tentang itu, tapi sudah cukup dan field-nya sama, information science semua. Bidang ilmunya Gitu ya Bu juga. Elisa. Oke Pak, ya. Ya. Nanti saya akan ke sana. Terima kasih Pak. Nah, ya gitu enaknya ngumpul semua tuh bisa saling bertukar Makasih Bu informasi. Umi, makasih Bu atas Iya Bu. masukannya. Ya, ini Bu Umi lemes sekali habis ngajar sih. Masih Pak, masih di kelas. Monggo dilanjutkan ya. Oke. Ya. Monggo silakan setelah ini siapa lagi? Bu Elisa ada lagi? Sudah Ya ya? itu Pak, sudah Sudah Pak. ya. Ya, Makasih Pak. cari 3 expert, expertnya itu di bidang yang sama, teknologi education, ya, kontak Bu Suning. Nih saya cuma mau bilang nih, kalau 3 nih ya, direkturnya Bu Suning, Pak Mayong, co-partnya Bu Suning, Pak Irwan,
sama satunya lagi yang biasa OBE, Bu Penny dari UGM. Udah tuh 3 selesai semua, expert semua. Tinggal bilang Bu Suninya, saya perlu 3, dapat 3. Banyak Itu itu. ya, Pak. Nah, iya ya, nanti Ya. tolong komunikasikan. Ya, terima kasih, Jadi Pak. kalau misalnya itu nanti saya coba ngomong juga ke beliau. Iya. Terima kasih Pak Ridi. Ya, gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya berarti siapa nih? Bu Sapti ya? Bu Sapti pas masuk ada siapa lagi? Pak Budi mau duluan atau saya? Pak Budi mah Apa di Pak? oh iya Pak Budi mana nggak ada ya? Nggak Nah, ada, Pak Budi menghilang. katanya udah siap katanya. Oh, out. Pak ini Pak Budi ini. Ya, udah nggak apa-apa Bu Sapti dulu lah. Oh, saya Pak dulu Budi ya, Pak. aman ya. Iya, Pak. Izin ya, Pak. Foto Pak, webnya nggak tahu. Monggo, Bu Sapti. Ya, Iya, baik. Terima kasih Pak Ridi. Selamat pagi, Pak Ridi dan teman-teman semua. Untuk progres report saya, saat ini saya masih berusaha menyelesaikan untuk laporan disertasi. Mungkin akan saya kebut ini nanti diusahakan September ini saya mau mendaftar untuk seminar hasil 2, Pak. Ya, karena kebetulan untuk pengambilan data analisis juga sudah selesai, jadi tinggal menuliskan saja di naskah disertasi. Kemudian untuk hasilnya publikasi, gimana hasilnya? Gimana Pak? Ini Hasilnya? saya sedang melakukan analisis yang kualitatif Pak. Kalau untuk kuantitatif kan sudah selesai. Oh Jadi iya. proses yang kualitatif ini baru proses. Kualitatif untuk narik apa? Untuk narik konsep Untuk apa? Untuk narik kesimpulan apa? Rekomendasi atau? Untuk memperkuat temuan dari kuantitatif Pak sebenarnya. Oh, oke. Karena di kuantitatif ada temuan tertentu, lalu saya berusaha menggali dari aspek kualitatifnya. Kemudian mungkin nanti ada temuan-temuan lain yang di kuantitatif itu tidak terbukti, tapi setelah di kualitatif kok ini muncul seperti itu, Pak. Ada seperti itu juga. Hati-hati itu. Hati-hati pas Anda mengatakan begitu di kualitatif mendapatkan temuan yang tidak diperoleh di kuantitatif. Temuan yang dimaksud ini apa nih? Kan saya Misalnya. menguji relasi ya, Pak. Menguji relasi antara satu variabel dengan variabel lain. Di kuantitatif itu tidak terbukti ada relasi atau tidak ada pengaruh istilahnya, tidak ada pengaruh. Tetapi setelah ditanya ke mahasiswa, ternyata mereka sebenarnya mendapatkan value dari fitur tersebut gitu. Ada value-nya, Pak. Nah, Tapi berarti nanti harus dikuantitatifkan lagi, Bu. Iya, Pak. Harus dikuantitatifkan lagi. Begitu ada value tuh, misalnya mahasiswa nanya bilang ada value, itu harus dikuantitatifkan lagi. Ini yang namanya relasional itu kuantitatif. Makanya tadi saya tanya, tujuannya kualitatif itu apa? Kualitatif itu biasanya tujuannya itu 1, untuk menemukan rekomendasi. Oh iya. Ya, rekomendasi. 2, untuk melakukan validasi. 3, sebagai apa ya? Sebagai middleware untuk nanti nilainya dikonversi jadi kuantitatif. Nah, ini berarti kan masuk ke option 3 nih. Ya, masuk ke option 3. Jadi nanti begitu ada temuan, balikin lagi ke kuantitatif Ibu ya. Oh gitu Pak. Baik, Pak. Langsung bilang ini ada temuan. Nah, itu nanti akan dipertanyakan kok nggak ada relasi di kuantitatif, tiba-tiba ada temuan di kualitatif. Bisa. Oh iya. Nah, gitu. Siap, Pak. Ya. Oke lah kalau baik, Pak. Iya, seperti itu. Kayaknya punya dosa sama Bu Sapti deh. Iya. Dosa Gimana, waktu Pak? itu pengen diskusi terus tiba-tiba saya menghilang ya karena sibuk banget ya. Kayaknya pindahan ya gitu. Iya. Kemudian untuk publikasi Pak, untuk publikasi kebetulan sampai posisi saat ini sudah 2 jurnal dan 2 conference. Kemudian paper yang saya submit 1,5 tahun yang lalu Pak, itu ke Elsevier itu baru dapat kabar minggu ini dan di-reject Pak. Sudah 1,5 tahun di-reject, alasannya karena tidak dapat reviewer Pak. Jadi mereka 1,5 tahun. Iya. Saya juga barusan itu, baru kemarin. Di-reject. Iya, Bukan di-reject. Kalau mereka bukan di-reject.
nggak dapet reviewer terus didiemin aja sampai kita nanya. Oh iya, iya betul Pak. Jadi emang harus nanya, harus Iya, iya, nanya. Pak. Yang saya gitu. Iya. Rata-rata biasanya nge-review itu orang Cina atau Hong Kong kalau nggak salah biasanya. Iya. Ya Nanti sudah saya berarti usahakan diperbaiki Pak. Iya. Hmm. Saya submit Enggak, kembali ini. kalau di reject sih enggak. Kalau di rejectnya gara-gara nggak ada reviewer, langsung submit ke tempat lain aja. Iya, iya baik Pak. Oke lah kalau gitu. Iya. Oke Bu Sabtu ya. Nanti kalau perlu Iya. diskusi lagi nanti kabari terpisah. Siap Pak. Iya Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terus kemudian selanjutnya Pak Budi nih. Ya Pak, suara saya terdengar Pak. Kedengaran jelas. Ya Pak. Ya, saya persiapan ini Pak. Terus saya masih sesuai dengan jadwal. Saya sedang mengumpulkan ini apa? Kan datasetnya saya pakai yang punya Microsoft. Search for code itu kebetulan bahasanya C# dan Java korpusnya. Nah, dia basisnya dari searchingnya Bing, lalu di log oleh mereka, tim risetnya mereka lalu jadi repository. Nah, ini saya sedang masukkan ke MongoDB, jadi nanti saya akan pakai MongoDB untuk mempermudah saya akses saja. Terus saya kemarin sudah mencoba deep learning-nya untuk BERT model. Ternyata memang cukup lama Pak. Jadi saya pakai GPU di notebook saya ini hanya 1 GPU 2 GB. Itu saya butuh 6 jam kurang lebih baru selesai untuk modelingnya. Jadi saya mungkin tahun depan mungkin mau mengajukan dana penelitian ke Ristek-Dikti Pak untuk paling nggak bisa sewa ke Amazon gitu Pak. Karena butuh GPU-nya kayaknya harus lebih dari 2, jadi sekitar 4 GPU gitu untuk bantu modelingnya aja. Gitu Pak. Nah, semester ini harapannya bisa draft untuk literatur review sudah bisa saya submit ke proceeding internasional saja kalau boleh. Ya nanti masalah GPU itu kalau nanti saya coba ya. Ini kan ada Azure, nanti cobalah saya alokasikan untuk Azure. Ya, nggak perlu NVIDIA di GX kan? Enggak, Pak. Yang penting GPU-nya minimal 2 kalau yang ini Pak. Walaupun mungkin 2 ya bisa butuh yang penting waktu ada lama. kudanya kan? Iya, ada kudanya. Sudah saya coba Pak ya. ini ya, cuman ya waktunya lama sekali. Ya, oke. Nanti setelah komplit kita bahas itu. Ya Pak, siap. Siap. Semoga lancar ini. Terima kasih Pak. Berikutnya siapa lagi? Sudah semua ya kayaknya. Saya belum Bunur belum. Saya Bunur belum. Mas Anas belum. Saya pikir udah lulus Bunur. Aduh. Amin. Maju kemana Bu berarti ini? Saya dulu ya. Saya sadar ya. Iya. Aduh, saya deg-degan ditanya. Iya. Ini bukan sidang kok. Jadi kalau secara administratif saya ini sudah semester 6 Pak Ridi. Mau masuk ini lagi masuk semester 6 ini. Kemudian alhamdulillah semester kemarin sudah SH1. Planningnya pengen SH2 semester ini. Jadi kemarin sama Bu Suning, nanti kalau saya sudah selesai bikin modeling yang ontologi dan validasinya, nanti saya bisa daftar SH2. Oke, betul. Untuk modelingnya ada kendala nggak? Kendalanya baru dirancang, belum saya bikin, masih belum terlihat gitu. Karena ini saya saat ini kalau secara publikasi, alhamdulillah saya 1 jurnal sudah terbit, 1 conference juga sudah terbit, 1 conference accepted yang ICTE, kemudian 2 jurnal sudah submit, belum ada informasi. Jadi kalau yang versi terendah itu kan 1 jurnal 2 seminar, jadi insya Allah saya sudah terpenuhi nih, ya. Ya. Alhamdulillah. Ya pokoknya prinsipnya ingatlah Bu, rezeki itu beda-beda gitu ya. Mungkin Ibu akselerasinya di publikasi gitu kan, yang itunya belum, jadi nggak apa-apa. Ya betul Pak. Yang untuk
bikin sistemnya memang belum gitu. Tapi sudah ada gambaran sih kemarin sama Bu Suding sudah ini gitu ya. Dan kemarin juga untuk karena sekarang kan kemarin baru ada pengumuman yang CTE, jadi sekalian saya ngerevisi itu sama saya belajar untuk sekalian tulisan gitu. Maksudnya saya kan orangnya sekuensial, soalnya kalau saya belajar tulisan gitu, jadi nanti habis itu saya stop, saya ngerjakan yang lain. Nah ini saya sambil belajar untuk persiapan naskah disertasi. Jadi kemarin kebetulan di tempat saya ada pelatihan menulis gitu ya, ada pelatihan menulis, saya manfaatkan untuk menulis buku. Jadi kemarin jadi saya sedang menulis buku ini tentang yang lintas ilmunya, tentang hutagoginya itu gitu. Jadi supaya istilahnya, supaya tulisannya mudah dibaca, tulisan laporannya. Jadi sementara masih belajar itu, revisi paper, nanti mudah-mudahan September saya bisa masuk ke modelingnya. Insya Allah sih begitu. Oke, berarti akhir September atau pertengahan September kita discuss ontologi modelnya ya. Ya. Jadi nanti tolong hubungi saya. Kemungkinan saya tuh di departemen itu hari Rabu dan Jumat. Jadi kalau pengen ketemu itu Rabu dan Jumat, insya Allah bisa. Ya, seperti itu. Jadi Selasa di fakultas, Senin di fakultas. Ya, gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya perlu Jumat di pusat pasca sarjana di PAI. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu gimana Bu? Di mana itu pusat pasca sarjana? Yang gedung jembatan McD itu. Jembatan McD. Nah, ini. Soalnya Jumat itu enak sholatnya di sana sepi. Oke, jadi gitu Bu ya. Nanti silakan ya. Saya rasa confident bisa maju karena setidaknya Anda tidak punya beban publikasi. Iya. Dan itu critical part-nya. Banyak orang yang tertunda, terutama studi S3 itu karena publikasi. Dan Anda udah punya advantage di sana. Ya. Iya, betul. Ya. Ya memang kemarin karena kebetulan dulu kan saya pertama masuk sini kok banyak yang mengeluh publikasi-publikasi saya sendiri terus terang jarang menulis gitu. Jadi saya mengejar kekurangan itu dan alhamdulillah udah selesai gitu ya. Berarti sekarang saya masuk konten. Ya, sip lah kalau gitu. Makasih. Alhamdulillah. Ya. Nah, selanjutnya siapa ini? Azan sama Pak Ardiansyah ya? Azan. Saya juga belum, Pak. Iya. Siapa yang belum tadi? Bu Umi. Bu Umi udah tadi diwakili Pak Budi. Oh. Ya, silakan dulu. Siapa dulu nih? Mas Azan dulu, Bu Umi dulu. Mas Azan silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ridi. Iya. Ya, ini saya melaporkan progres singkat saya. Memang kaitannya dengan saya bahasa Indonesia, Pak ya. Jadi penelitian tentang summarization untuk bahasa Indonesia dari yang saya dapatkan memang terkendalanya itu adalah di penelitian di bidang ini. Kalau untuk bahasa non-English, maksudnya untuk bahasa Inggris itu sudah banyak dan sudah mengarah dari yang sebelumnya ekstraktif ke abstraktif dengan memanfaatkan model-model deep learning. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri memang kendalanya adalah jurnal yang atau penelitian mengarah ke sana. Namun mulai dari bulan April tahun ini itu sudah mulai ada, saya lihat, walaupun memang masih di jurnal-jurnal masih Q3, sebatas Q3 dan Q4, nah, namun itu sudah menjadi gambaran. Yang saya temukan ada untuk dataset untuk bahasa Indonesia, itu sudah ada yang skalanya cukup besar, walaupun mungkin belum sebesar untuk bahasa Inggris. Itu ada 2 dataset besar utama yang saya temukan dan itu dari penelitian sebelumnya untuk bahasa Indonesia baru 1 yang dimanfaatkan secara luas. Jadi 1 lagi itu baru si penulisnya saja yang memanfaatkan, penelitian yang lain belum ada yang menggunakan itu. Nah, jadi itu challenge juga untuk
saya dan beberapa saya juga mencari untuk selain bahasa Indonesia dan non-English lainnya, itu ada saya temukan di bahasa Perancis, dia menggunakan model deep learning dengan menggunakan tuning dan juga retraining di dataset bahasa Perancis, dan dia menemukan untuk membuat summarization teks ya, maksudnya SMS-nya yang disingkat menjadi ya. Saya tanya, pendekatan Anda bisa language agnostic nggak? Maaf, gimana maksudnya? Pendekatannya bisa language agnostic nggak? Language agnostic itu artinya katanya bisa portable, dipindah dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia, atau nanti Anda desainnya language spesifik? Spesifik Pak, bahasa Indonesia saja Pak. Kalau language spesifik nggak apa-apa, acu saja yang jurnal Q3-nya dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Tapi nanti di publikasinya nanti akan baru akan merasa ada sedikit challenge, ya, karena harus menentukan seberapa spesifik perubahan yang terjadi karena aspek bahasa tersebut, ya. Jadi kalau saya boleh bilang, misalnya ini ada komponen mobil, Anda tambahin komponen tuh, komponennya itu satu komponen yang dipasang untuk memfasilitasi misalnya bahan bakar tertentu. Nah, komponennya ini yang nanti dibahas. Ya. Kalau untuk jurnalnya, saya membayangkan challenge-nya di situ. Kalau perkara sekarang papernya ada di Q3, Q4, saya rasa ya, itu nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah di dalam hati sudah mantap, satu, ini bukan language agnostic, tapi language specific. Ya, ini bahasa Indonesia. Ya, itu dulu. Tinggal yang ketiga, cari spesifik kriteria sehingga bahasa Indonesia ini bisa jadi language yang spesifik. Apa? Jangan-jangan nanti nih pas penilaian pengujian, penilaian disertasi, ternyata ditemukan pendekatan Anda itu ternyata bisa capable juga, kompatibel juga dengan bahasa Prancis misalnya. Nah, sehingga nanti ini aspek perumpunan bahasa tolong dilihat Indonesia itu paling dekat dengan rumpun apa. Karena jangan-jangan dekat kompatibel dengan itu, kebayang ya? Iya. Jadi 3 aspek itu aja deh kalau Anda pengen bener masuk ke language specific. Dan saya sepakat, silakan ke language specific. Itu akan buka expanding sendiri, apalagi kalau sampean bisa tembus sampai Q2 gitu. Ya, gitu. Itu expanding sendiri. Oke lah. Berarti ini sama ini ya dengan Mas Sondro ya, akan langkahnya ya di semester ini. Iya Pak, insya Allah. Sama. Targetnya memang semester ini Pak. Bisa lah, bisa. Oke, sip lah. Selanjutnya berarti siapa nih? Bumi, silakan Bu. Ya, baik Pak. Ya, saat ini saya sedang menyelesaikan publikasi Pak, artikel. Saya yang terbata-bata dengan publikasi jadi masalah saya. Dan kemarin yang artikel ke conference sudah diterima. Kemudian sekarang saya membuat artikel untuk jurnal. Masalah saya mau saya coba ke yang saya lupa yang tapi MDPI Pak, karena cepat responnya, kemudian kalaupun saya ditolak saya bisa memperbaiki berdasarkan reviewnya, kemudian bisa ke tempat lain. Itu sih target saya Pak. Saya judulnya lupa. Sudah berguru dengan Bu Nur berarti? Belum. Kadang-kadang tanya Mas Bayu. Ya silakan. Ya bisa komunikasi ke Mas Bayu atau. Iya. Mas Bayu itu paling dekat dari sudut pandang ininya apa? Nature penelitian ya. Iya. Ada aspek manusianya, validasinya. Ya. Itu terus kemudian ini juga saya paralel dengan menyelesaikan transkrip dan pengamatan dari data TAP Pak. Jadi kalau ini selesai saya punya bahan baru untuk saya menulis lagi. Gitu. Jadi target semester ini paling enggak ada publikasi super 1 atau 2
Jadi semester depan saya bisa menyelesaikan semuanya. Gitu Pak. Oke. Sip lah kalau gitu. Ya berarti setidaknya naskah sudah aman ya, tinggal publikasi ya. Dan kemudian itu Pak yang Pak Ridi minta kuadran itu, saya ada satu artikel yang menolong saya untuk paham. Jadi kelihatannya sumber dari saya yang bisa membuat kuadran itu justru dari data think aloud protokol. Dari situ yang kelihatannya bisa Mas justru. Oke. Berarti bisa ya nanti ya disampaikan ya pas sidang lah setidaknya ya. Iya Pak, semoga itu justru jadi apa namanya ya, setelah artikel yang ini kemudian saya tentang think aloud protokol, itu yang bisa saya jajaki untuk bisa apa namanya membuat kuadran itu. Ya lah, sip lah kalau gitu. Silakan. Itu Pak. Ya Pak, terima kasih Tetap Pak. semangat ya. Terima kasih Pak. Oke, lanjut nih. Siapa lagi yang belum? Mas Ardrian, silakan. Saya Pak. Iya, silakan. Udah masuk penilaian belum sih Mas? Sebenarnya tanggal 26 kemarin Pak dijadwalkan untuk penilaian naskah disertasinya. Nah, ternyata diundur 9 September besok. Sekaligus penilaian naskah publikasi. Jadi dua-duanya sekaligus. Tim penilainya sudah tahu? Sudah. Sudah semua. Saya belum ada undangannya. Oh iya. Belum keluar di sini jadwalnya. Oh gitu. Tanggal 9 September, Pak. 9 September. Oke, saya nanti follow up Mbak Dita deh. Soalnya di sini kok ada, di saya ada. Iya. Oh, benar. Ya. Berarti nanti Anda baru selesai sekitar 9 Oktober. Selesai apa itu, Pak? 9 Oktober. Penilaiannya itu selesai di tanggal 9 Oktober. Oke. Masih cukup ya? Cukup apa, Pak? Masih cukup untuk sampai selesai ya? Semester ini ya, cukup. Oktober itu masih UTS. Masih cukup. Oh iya. Jadi nanti 9 September itu kick off, 9 Oktober itu selesai penilaian. Iya. Nah, berarti Anda bisa prepare maju sekitar pertengahan atau akhir. Nah, November awal Anda maju. Yang tertutupnya Pak ya? Ya, tertutupnya. November awal Anda maju. Oke. Baik. Nah, sudah akhir tahun lulus lah. Bareng dengan Bu Novi harusnya. Bareng Novi. Ya. Oh iya. Amin. Nah, iya betul kan, harusnya kan gitu ya. Tapi Bu Novi naskah udah masuk belum Bu? Belum Pak, yang asli yang kemarin pas perpanjangan itu dami katanya Mbak Dita itu. Oke. Pas perpanjangan sudah submit, tapi yang belum final. Oke lah. Gitu. Oh, kalau Mas Adrian saya udah nggak mikirin lah, udah bisa selamat lah. Karena polanya sudah kelihatan. Saya mikirin terus Pak kapan ujiannya. Ya udah itu kan saya udah bilang tuh. Berarti kan sekitar awal November Anda ujian. Lamaan. Nah, awal November Anda ujian. Paling lama ya. Paling cepat berarti pertengahan atau akhir Oktober. Oh gitu ya. Pertengahan atau akhir Oktober. Kita kejar yang cepat-cepat aja Pak ya. Nah, nanti berarti kan saya harus menentukan penguji luarnya siapa. Saya japri boleh Pak? Saya boleh ngusul nggak sih Pak penguji luar? Boleh. Tapi saya ngusulin. Nanti saya ngusulin. Iya. Saya ngusulin ke Pak Ridi maksudnya. Saya ngusulin ke Pak Ridi maksudnya. Jadi nanti saya udah punya nama. Usulkan namanya 2 ya. Oh gitu. Kalau enggak nanti dari database-nya kita berdasarkan judul. Seolah ada di database. Silakan nanti ya. Oke Pak. Oke lah, kalau gitu. Tinggal menunggu berarti Mas Adrian.
Bisa apa lagi nih? Apa lagi? Sudah ya, ada lagi? Ada lagi silakan yang belum. Masih ada Mbak Devina. Silakan Mbak Devina. Pak Ardian belum? Pak Ardian. Pak Ardian, ini Pak Ardian gimana ini? Anda dapat hibah tapi saya nggak tahu itu mau diapain uang. Belum saya ambil itu masih ada di mana? Masih ada di virtual walletnya UGM. Siap, mohon izin Bapak, yang kemarin kami sudah submit, itu sudah masuk ke email Bapak belum Pak ya? Yang mana? Saya submit ke jurnal. Oh udah, tapi udah. Memang Itu udah masuk. Sudah Pak ya? Siap. Udah masuk. Siap. Soalnya tidak ada ke email saya Pak. Nggak ada konfirmasi ke email. Siap, siap. Sudah masuk itu. Nanti saya monitor ya, nanti saya kabari. Ingetin saya aja. Untuk sementara kami update di tim Pak, untuk progres sudah kami update. Sekaligus logbooknya kami untuk menyesuaikan di Bima-nya Pak Jin. Ada di tim kami ada video-video dan gambar itu langsung kami upload di tim untuk di file, itu kami sudah di logbook sekalian Pak, karena biar kerjanya enggak 2 kali. Nanti kalau sudah rapi baru kami pindahkan ke Bima Pak Jin. Iya, oke. Terus kalau yang untuk ini, untuk agenda selanjutnya berarti maju ke SH1 ya? Siapa? Mudah-mudahan minggu ini Pak saya ini ke Bapak. Iya, tolong ya. Di sela-sela kesibukannya. Ini pasti lagi ada acara juga, pasti. Siap, ini sambil ada t-shirt Pak untuk security computing siapa? Ya, siap. Oke. Ya udah kalau gitu aman lah. Nanti tunggu ya. Siap. Mungkin saya harus cari mahasiswa yang namanya Ardian ya. Gue perasaan tanpa masalah. Iya. Hoki aja Pak. Hoki ya. Enggak bercanda. Jadi semuanya juga nggak ada masalah. Cuma proses sih. Selanjutnya berarti silahkan. Mbak Devina mungkin silakan. Ada kalau boleh nambahin Pak. Ya silakan. Ya seperti kata Pak Ridi itu setiap kita itu punya masalah masing-masing sebenarnya. Jadi rezekinya beda-beda. Saya mengalami. Beda-beda. Saya itu kalau saya masalahnya malah memahami algoritmanya yang babak belur di tahun-tahun awal memang. Setengah mati saya belajar apa yang memang nggak saya kuasai gitu. Pas di paper pertama, wah itu perjuangannya ditolak berapa kali sama aja sebenarnya. Ujungnya akan lancar di akhir lah kayaknya sebenarnya. Benar. Ya rezekinya beda-beda. Beda-beda. Nggak ada yang mulus tuntas Pak, nggak ada yang mulus tuntas rasanya. Lancar-lancar 3 tahun gitu nggak ada. Ada Pak Ardian ada. Oh ya? Siapa itu? Bu Nana itu loh. Tapi back-endnya nggak diceritain tuh, di behind the story-nya mesti ono lah. Nggak mungkin, saya nggak yakin. Kemarin itu beliau kan ditanya, Ibu pernah nggak punya masalah selama S3? Beliau bilang, enggak, saya nggak pernah punya masalah yang berat. Nah, kalau yang seperti itu, pengalaman saya berinteraksi sama senior, dia sudah nyicil sebelum S3. Betul. Sengsaranya sudah dia bayar sebelum masuk S3. Begitu. Itu yang saya tanya-tanya banyak senior gitu. Tetap ada toh hitungannya. Iya, di awal. Iya. Semester 0. Berarti kayak Pak Budi itu sengsaranya itu sebelum S3 itu kayaknya udah sengsara dia. Kayaknya usulnya Pak Ardian bisa jadi buku memoir gitu loh Pak. Bagus juga dibuat memoir satu angkatan ya kali ya. Iya Pak, bagus itu Pak. Ya, bimbingannya Pak Ridi nanti kata sambutannya Pak Ridi kan di bawah. Boleh. Ya, ayo Pak. Buka book chapter ya. Book chapter. Bener, bunga rampai gitu Pak. Bunga rampai catatan. Book chapter ya. Chapter. Itu rezeki gitu ya. Iya. Nah. Nanti saya usulkan. Editornya Pak Ardian. Siap. Oke, siap. Nah, siap dua-duanya toh. Ardian yang mana nih? A, B, C. Siap, izin. Oke.
Ya, silakan lagi yang lain, silakan. Ini masih ada 2 lagi yang belum. Mbak Devina sama Mas Kan ini kayaknya belum. Monggo silakan Mbak Devina dulu. Halo, silakan. Nah, ini suaranya nggak kedengaran. Kakak kedengaran, Pak? Iya, agak kecil tapi. Silakan, coba berkata sesuatu. Iya, Pak. Sebelumnya mohon maaf ya, Pak, kalau proses saya lama. Itu menghilang karena apa, Mbak? Bukan menghilang sih, Pak. Kemarin saya fokus sama karir dulu, Pak, kemarin. Oh, oke. Mau cuti sebenarnya saya, cuma waktu mau proses cuti udah telat, jadi saya Jauh nggak usah cuti lah. Kalau bukan hamil nggak usah cuti. yang itu, Pak. Oh, Nah, tapi ini nggak usah kemarin cuti. saya udah selesai conference, Pak. Terus ini lagi tesisnya. Conference-nya diterima di mana itu? Itu di ICISIT, Pak. Oh, oke lah. Ya sudah. Berarti nanti disiapkan aja untuk maju pra ya. Iya, siap, Pak. Ya. Nanti tolong ketemu saya sekali via online, nggak apa-apa. Untuk sebelum maju pra ya. Seperti itu. Oke. Oke lah. Saya nggak terlalu khawatir soalnya judul Anda memang sudah dari outcome-nya udah kelihatan. Maksudnya udah jelas. Nggak ada masalah. Tinggal masalah prioritas ya. Silakan diprioritaskan. Ya. Sekali seumur hidup kok. Ya. Kan nggak ngulang lagi S2. Oke, sip lah kalau gitu. Yang terakhir, Mas Kan ini, ya. Halo. Yes, sir. Halo, Good Kan. afternoon. Ya, how are you? How about the ini? What is it? How about the research fundings? You already obtained Okay, from? sir. I got the funding 2 Okay, days good. ago from after I got the letter from you, I submitted to the faculty and they transfer me. And about the progress of my writing the systematic literature review, last time I was some difficulties and I went to campus and I asked some help from my other friends. They helped me. So now after analysis of bibliographic analysis, I little bit narrow down my topic. So serious came and it's in K-12 education. So I'm right now focusing on which game is increasing learning outcomes and engagement. So right now I'm writing the literature review paper, and about the proposal I'm also correcting it. Hopefully we can go for the exam end of the next month. Okay, so you should submit the documents at least in the last, in the middle of September, I guess. So okay, hopefully I can do it, inshallah. Yeah. And in the meantime, can I meet you face to face for within this time? Maybe this week or Yeah. No problems. You can meet me at Wednesday or at Friday. Friday, okay. Yeah, Friday or Wednesdays. What building, sir? In our faculty building or other places? No. In department buildings. Yeah. Okay. Department So buildings. second floor. Okay. Yeah. If you have some urgency, we can meet tomorrow, I guess, in 9 AM. Yeah. Okay, sir. Because actually I'm going to lab almost every day now. Today I didn't go because so it will be easy for me to go there to meet you. What lab are you right now? I'm in that lab, the same lab, network and security in 3rd floor. Okay. Networking lab? Still in computer network? It's computer network lab in 3rd floor, sir. Okay. Under Dr. Okay. Lukito's lab. Okay. So I will visit you then. Okay, sir. It would be good for me, sir. Okay. Thank you so much. Oke, gitu ya rekan-rekan ya. Terima kasih udah pada hadir. Ini juga udah pas nih 11.45 ya. Tolong saya cuma pesan satu, kalau ada problem segera japri saya
ya. Pengen itu via WA, via Teams, tolong jangan sampai nunggu dulu, dipendem dulu, sampai tiba-tiba udah nyaris agak terlambat. Jangan nih, segera nih ya, segera. Misalnya ada isu terkait apapun itu, baik itu isu teknikal atau non teknikal ya, tolong dikabari supaya nanti kita sama-sama cari jalan tengahnya ya. Ya, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Makasih sekali yang udah gabung, yang udah meluangkan waktu. Silakan kembali menyelami ya, kembali ke habitatnya masing-masing untuk meneliti dengan baik. Saya ucapkan terima kasih, tetap sehat ya. Terima kasih semuanya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bapak. Izin lift dulu semua. Selesai.